Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah laporan praktikum berbasis video yang nantinya akan diupload ke YouTube. Di sini adalah cover dari laporan praktikum ujian tengah semester basis data. Disusun oleh saya sendiri, Muhammad Azla Syahkam, dengan NPM sebagai berikut: Asisten Lab Dio Ferdijaya, Randy Maulana, dan Rian Hadi Saputra. Dari program kami semua dari program studi informatika Universitas Syah Kuala tahun 2025. Pada laporan praktikum kali ini, kita akan membuat sebuah database dari ERD dan melakukan tugas-tugas yang diberikan. Pada ERD terdapat 3 entitas, yaitu penjual, barang, dan pembeli. Masing-masing entitas memiliki atribut seperti yang ada pada gambar ERD berikut. Pertama yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah database baru dengan nama UTS Lab Basis Data, diikuti oleh 2 NPM awal dan 2 NPM akhir oleh masing-masing mahasiswa. Sintaknya adalah create database, diikuti oleh nama database-nya. Lalu kita selanjutnya melakukan tugas kedua. Tugasnya adalah mengubah ERD menjadi beberapa tabel dengan mempertimbangkan penggunaan primary key dan foreign key sesuai dengan hubungan kardinalitas antar entitas, seperti hubungan antara penjual dan barang yaitu one to many, dan barang dan pembeli yaitu many to many. Hubungan antar penjual dan barang bersifat to many artinya satu penjual dapat memiliki banyak barang, maka primary key dari tabel penjual akan disimpan di tabel barang sebagai foreign key. Sementara itu, hubungan antara pembeli dan barang bersifat many to many, yang berarti satu pembeli bisa membeli banyak barang dan satu barang bisa dibeli oleh banyak pembeli. Dan untuk mengakomodasi hubungan ini diperlukan tabel tambahan sebagai penghubung. Dalam hal ini kita menggunakan tabel pembelian yang akan menjadi primary key dan dari kedua tabel, yaitu pembeli dan barang sebagai foreign key. Berikut adalah sintak dari create table masing-masing tabelnya. Tabel penjual berisi atribut ID penjual sebagai primary key dan nama penjual, email, nomor telepon, dan alamat. Sintaksnya ada pada laporan praktikum ini. Tabel barang berisi atribut ID barang sebagai primary key, ID penjual sebagai foreign key, nama barang, harga, dan stok. Tabel pembeli berisi atribut ID pembeli sebagai primary key, nama pembeli, alamat, dan email. Pada tabel pembelian berisi atribut ID pembelian sebagai primary key, ID barang sebagai foreign key, ID pembeli sebagai foreign key, dan ditambah oleh tanggal. Ketiga, kita memasukkan minimal 5 data ke masing-masing tabelnya. Lalu kita memasukkan data tersebut atau value pada tabel penjual yang di dalamnya terdapat beberapa nama penjual. Lalu diikuti oleh ID penjual, nama penjual, email, nomor telepon, alamat. Terdapat 5 data dalam tabel penjual. Selanjutnya, memasukkan data ke dalam tabel barang. Sintaksnya ada pada gambar di sini. Lalu kita memasukkan data ke dalam tabel pembelian. Terakhir, kita memasukkan data ke dalam tabel pembelian. Pembeli dan pembelian. Ini hasil akhir dari tabel pembelian. Terdapat 5 data dari atribut ID pembelian sebagai primary key, lalu atribut ID barang sebagai foreign key, dan ID pembeli juga sebagai foreign key, dan juga tanggal pada pembelian barang tersebut. Tugas yang keempat, kita melakukan salah satu update pada salah satu table. Sintaksnya sebagai berikut. Di sini terdapat 5 data awal atau 5 value dari tabel pembelian. Lalu kita melakukan delete pada salah satu tabel pembelian tersebut. Nah, dari awalnya terdapat 6 data ditambah 1 data tambahan. Lalu kita melakukan delete sehingga menjadi 5 data.
sebelumnya kita juga ada melakukan update pada gambar di atas, melakukan perubahan dari ID 15 menjadi ID 14, PNB atau pembelian 14 dari 15. Sintaks update dan delete-nya sebagai berikut. Yang terakhir, kita akan mencoba berbagai macam penggunaan select. Di sini ada select ID penjual, nama penjual dari tabel penjual, yaitu kita menampilkan hanya ID dan penjual dari sebuah tabel penjual. Itu adalah select untuk menampilkan kolom-kolom tertentu. Yang B, select menggunakan where. Di sini kita melakukan select pada tabel barang di mana harga lebih dari sama dengan 3.500 dan keluarlah tiga data, yaitu ketoprak, mie sedap goreng, dan ban motor. Yang ketiga, kita melakukan penggunaan operator menggunakan select, operator and dan or. Terdapat di sini ketika kita menggunakan operator or, hanya ada satu data, yaitu Cak Maman atau Kang Galon, dengan emailnya Kang Galon, alamatnya Darussalam, Aceh Besar. Lalu kita menggunakan operator dan atau and, dan terdapat satu data, dan ada ID, nama barang, harga, stok. Yang keempat, kita melakukan select menggunakan operator between. Terdapat tiga data di dalam tabel pembelian. Yang paling terakhir adalah select menggunakan where, alamat like, menggunakan alamat. Di sini kita melakukan select pada tabel penjual menggunakan operator like. Sekian adalah laporan presentasi praktikum dalam berbasis video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.